Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diani, NIM I1A219014, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Teknik Universitas Jambi. Tujuan video ini yaitu UAS mata kuliah Fikih Lugha. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi yang berjudul Pengertian Fikih Lugha serta objek kajian Fikih Lugha yang saya ambil dari kelompok 1. Pengertian Fikih Lugha menurut istilah Fikih Lugha merupakan murni istilah Arab yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan al-lugha. Secara etimologi, fikih itu berasal dari bahasa Arab al-fiqh yang berarti al-fam atau pemahaman atau mengerti tentang sesuatu. Di dalam sebuah hadis ditemukan pula kata yang seakar dengannya seperti hadis berikut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Man aradallahu bihi khairan yafqahu fiddin, yang artinya siapa yang diinginkan Allah kebaikan padanya maka ia akan memberinya pemahaman yang dalam terhadap agama. Adapun secara terminologis, para ulama klasik tidaklah memberikan definisi konkret menyangkut istilah fikih al-lugha ini. Ibnu Faris misalnya, yang dianggap sebagai orang pertama yang membidangi lahirnya istilah ini, tidak memberikan definisi yang jelas. Baginya, kullu ilmin yain bahwa fiqh, artinya setiap pengetahuan terhadap sesuatu adalah fikih. Definisi yang barangkali agak jelas menyangkut istilah ini bisa dilihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh Ramadan At-Tawwab dalam bukunya Ushul Fiqh Al-Arabiyah, bahwa fikih al-lugha adalah suatu ilmu yang berusaha mengungkap rahasia bahasa, menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku baginya dalam hidupnya, mengetahui rahasia-rahasia perkembangannya, mengkaji fenomena-fenomenanya yang berbeda-beda, melakukan studi terhadap sejarahnya di satu sisi dan melakukan studi deskriptif di sisi lainnya. Dan bagaimana objek kajian fikih lugha? Adapun objek kajian fikih lugha berbeda dengan ilmu lugha. Jika kajian ilmu lugha cenderung mengkaji morfologi, fonem, dan sintaksis, sedangkan fikih lugha mengkaji lafaz atau kata yang berhubungan dengan morfem, morfologi, sintaksis tersebut, baik yang berhubungan dengan kata lain dengan makna maupun dalam penerapannya. Secara rincinya akan dikemukakan seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan lafaz dengan lafaz atau alaqatul lafzi bil lafzi. Alaqatul lafzi bil lafzi terbagi menjadi dua, yaitu komparasi dengan bahasa Semit dan yang kedua komparasi dengan bahasa Arab. Dan yang kedua hubungan lafaz dengan makna atau alaqatul lafzu bil makna. Hubungan lafaz dengan makna terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama makna jaros, yaitu makna yang ditimbulkan dari bunyi, dan yang kedua makna kata berdasarkan kamus. Makna bunyi atau jaros seperti yang telah dikemukakan oleh para linguis bahwa kajian fikih lugha dalam hal bunyi adalah sekitar hubungan antara fenomena bunyi kata dan pengaruhnya terhadap kondisi saat bunyi kata itu terdengar. Adapun yang kedua yaitu dari makna kamus atau al-majmu'. Unsur terakhir dalam hubungan bahasa dengan makna dalam fikih lugha adalah makna yang diperoleh dari kamus. Beragam kamus telah disebut oleh para linguis seperti bentuk perkembangan bahasa. Kelompok kamus tersebut akan diuraikan terbagi menjadi tiga, yaitu kamus objek tertentu, yang kedua kamus makna, yang ketiga kamus lafaz. Bagian yang ketiga yaitu hubungan lafaz dengan penggunaan atau penerapan dalam bahasa Arab, alaqatul lafzu bil istimal.
Hubungan lafaz dengan penggunaan atau penerapan yang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama qarib, yang kedua dakhil, yang ketiga maudhu, dan yang keempat majas. Qarib ini adalah kosakata yang jarang atau tidak masyhur penggunaannya dalam keseharian. Kata tersebut tidak diketahui setelah melewati kajian tertentu. Ia dapat didefinisikan juga sebagai kosakata asli bahasa Arab yang tidak memakai kaidah bahasa Arab yang masyhur. Bagian yang kedua yaitu dakhil. Dakhil ini dalam definisi para linguis memiliki 2 jenis, yaitu dari mu'arab dan mu'allad. Adapun perbedaan dari 2 jenis tersebut yaitu mu'arab dalam istilah bahasa Indonesia sejajar dengan serapan. Mu'arab adalah cara adaptasi berdasarkan antara bahasa Arab dan kebiasaan tutur kata orang Arab atau dengan cara adaptasi dari segi tasrif. Sedangkan mu'allad yaitu merupakan sisi lain dari mu'arab. Pola mu'allad ini, hal ini terjadi saat terjadinya penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku asing. Bagian yang ketiga yaitu maudhu. Maudhu dalam hal ini ada beragam pertanyaan muncul dalam benak kita tentang fikih lughah. Di antaranya adalah kenapa kita juga membahas tentang mustaq, murtajal, munhad, mulhaq, dan ma'dul dalam fikih lughah. Adapun mustaq merupakan proses membuat sebuah kata yang diambil dari satu kata lain atau lebih yang sesuai lafaz dan maknanya, seperti kata talibun yang berasal dari kata talib. Adapun yang kedua dari manhud. Manhud adalah sebuah kata yang diambil dari 2 kata lain atau lebih. Kata ini menjadi istilah tertentu. Di antara contoh seperti manhud ini adalah dari kata al-basmalah yang berasal dari kata bismillah. Yang ketiga yaitu murtajal. Yang keempat yaitu mulhaq. Mulhaq adalah menambah huruf dalam sebuah kata kemudian ditasrif berdasarkan kaidah asalnya, seperti jim, lam, ba menjadi 5 yaitu ma'dul. Fenomena ma'dul telah masyhur pada bahasa Arab. Wazan kata terdapat dalam tasrif, namun ia tidak bisa ditasrif seperti kata amir. Dan adapun pengertian majas seperti yang kita kenal bahwa majas merupakan kajian ilmu balaghah. Pertanyaannya, kenapa terdapat dalam objek kajian fikih lughah? Jawabannya adalah karena majas berhubungan dengan lafaz dan kaitannya dengan penerapan bahasa. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan ini bahwa istilah fikih lughah merupakan murni istilah Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu fikih dan al-lughah. Secara ilmiah, fikih itu berasal dari bahasa Arab, al-fiqh yang berasal dari al-fahm atau pemahaman atau mengerti tentang sesuatu, sedangkan al-lughah berarti lafaz atau suara yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksudnya. Adapun secara terminologis, para ulama klasik tidaklah memberikan definisi konkret yang menyangkut istilah fikih al-lughah ini. Ibnu Faris misalnya, yang dianggap sebagai orang yang pertama yang membidani lahirnya istilah ini dengan memberikan definisi yang jelas. Baginya, kullu ilmin insya'in fahuwa fiqh, setiap pengetahuan terhadap sesuatu adalah fikih. Jadi objek kajian dari fikih lughah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hubungan lafaz dengan lafaz, alaqatul lafzu bil lafzi. Yang kedua hubungan lafaz dengan makna, yaitu alaqatul lafzu bil makna. Yang ketiga itu hubungan lafaz dengan penggunaan atau penerapan, alaqatul lafzu bil istimal. Cukup sekian penyampaian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.